Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Demo-demo Omnibus Law sia-sia belaka? Tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Ada yang mulai putus asa, beranggapan bahwa demo-demo yang menolak Omnibus Law ini sia-sia belaka, tak akan membawa hasil apapun. Tapi tidak dengan anak-anak muda, mahasiswa, pelajar, mereka tidak kapok turun ke jalan. Mereka bertekad akan terus menjalankan aksi untuk menolak undang-undang yang syarat kepentingan cukong itu. Ada jaminan bakal berhasil? Tidak. Tapi kalau tidak bergerak sama sekali, sudah jelas dijamin bakal dijadikan objek penderitaan selamanya oleh pemerintah dan DPR, yang mungkin kedepannya akan semakin seenaknya saja dalam membuat undang-undang. Karena tahu rakyatnya pasti bakal diam saja, pasrah mau diapakan aja. Tidak ada perlawanan yang sekali pukul lawannya langsung KO. Apalagi untuk Omnibus Law celaka ini tampaknya pemerintah dan juga DPR akan saling bahu-membahu all out sampai goal, at all cost. Ketimbang mencibir dan mencela yang berunjuk rasa, menganggap mereka semua sedang melakukan kesia-siaan belaka, lebih baik mendoakan semoga aksi mereka tidak sia-sia. Toh sama-sama bisa dilakukan dari rumah sambil pegang gadget atau duduk manis, menyeruput kopi di depan layar TV atau menatap monitor PC. Menjela dan mengecilkan semangat perlawanan jelas tidak menghasilkan apa-apa. Tidak juga membuat mereka berhenti berunjuk rasa. Lebih baik ikut mendoakan, mengobarkan semangat, kalau ada rezeki dan juga ikhlas, ambil gadget, buka mobile banking, transfer ke teman-teman untuk memasok logistik. Meski nominalnya nggak seberapa, paling tidak bisa membantu yang kehausan dan kelaparan setelah berunjuk rasa. Ironisnya, yang menunggu di tikungan malah dipuji. Ya, menunggu di tikungan itu istilah yang diberikan kepada siapapun yang mencoba mencari panggung dari ending aksi unjuk rasa agar tampak seperti pahlawan yang kesorean. Siapa itu yang menunggu di tikungan? Bisa siapa saja. Mereka menunggu kalau ada peserta aksi yang ditangkap polisi, lalu nanti mereka akan secara heroik maju menjadi penjamin agar dibebaskan. Padahal akar masalah sumber dari segala sumber unjuk rasa itu adalah kesewenang-wenangan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Kalau saja tak ada pengesahan tingkat pertama di tengah malam dan dilanjut pengesahan tingkat kedua atau paripurna yang mendadak dimajukan 3 hari, tentu tidak ada akan demo itu di mana-mana. Kalau tak ada demo ya tidak akan ada yang tertangkap aparat dan ditahan. Ibaratnya begini. Anda ikut bersama beberapa orang yang menabur pasir, menuangkan oli di jalanan. Lalu orang-orang yang lewat jalan itu dengan kecepatan tinggi jelas bakal tergelincir, terpelanting dan jatuh. Sementara Anda menunggu di tikungan sambil menonton. Siapa nih yang bakalan kena? Ketika ada yang terjatuh, Anda segera keluar dari tempat Anda menonton, lalu membantu orang yang jatuh untuk berdiri, sedikit mengobati lukanya, walau sebenarnya cuma lecet-lecet sedikit. Sekedar diberi obat merah selesai. Heroik. Bisa jadi iya sih bagi sebagian orang yang gak tahu. Tapi tidak bagi orang yang paham bahwa penyebab orang-orang tergelincir itu adalah pasir dan oli yang ditebarkan. Dan Anda adalah bagian yang ikut menebarkan. Minimal, semestinya Anda bisa ikut mencegah teman-teman Anda agar jangan menebar jebakan Batman. Kalau mau jadi pahlawan sebenarnya ya segeralah singkirkan pasir dan oli dari jalanan. Ajak semua teman Anda melakukannya, agar tidak mencelakai banyak orang. Berani? Mau? Pasti tidak dong, tapi tetap menunggu di tikungan untuk menolong yang tergelincir. Mungkin buat kami yang seperti itu kok malah tak pantas dipuji sedikit pun. Masih sempat-sempatnya mencari panggung di tengah demonstrasi. Maksudnya dari ekses demonstrasi itu. Kalau mau, ya sekalian saja bantu pendemo, turun ke lokasi, berikan bantuan logistik buat mereka. Kalau demonya berhari-hari, ya berhari-hari pula disupport. Tapi mana berani berbuat seperti itu? Sebab panggung yang itu risikonya besar. Anda akan dihujat teman-teman Anda yang sama-sama ikut menebarkan pasir dan oli. Lawang Anda ikut menebar kok sekarang malah ikutan bantu yang demo? Ya sudahlah, memang bis Omni ini yang bikin celaka, ujian bagi kita semua. Ujian kesabaran, ujian keberpihakan, ujian ketangguhan semangat perlawanan.
Sama seperti semut-semut Ibrahim membawa setetes air untuk memadamkan api, atau burung-burung yang bolak-balik terbang dengan sayapnya yang lemah meneteskan air dari paruhnya. Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam padam? Tidak. Tapi setidaknya semut dan burung itu menunjukkan di barisan mana mereka berpihak. Ketimbang cicak yang malah meniup-niup api, mungkin apinya memang tidak membesar karena tiupan kecil cicak, tapi at least cicak menunjukkan dukungannya kepada Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Hari ini kita diuji. Jemari kita menunjukkan keberpihakan kita di mana. Postingan di laman media sosial kita menjadi etalase menggambarkan di barisan mana kita berdiri. Kalaupun nanti, akhir bulan ini atau awal bulan depan, undang-undang tetap disahkan, kita bukan bagian dari yang mendukung. Sejarah pun akan mencatat, jika kelak 5, 10, 20 bahkan 30 tahun lagi undang-undang itu membawa kemudaratan bagi anak-anak, keponakan bahkan cucu-cucu kita, akankah kita termasuk yang menangisi dalam penyesalan yang mendalam? Masing-masing merasa benar dengan pilihan dan keberpihakannya. Kelak pun akan dipertanggungjawabkan. Toh kita semua sedang menunggu waktu, bukan? Kalau dengan dalih strategi lalu ikut membuat dan mengesahkan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat, kemudian 1-2 tahun lagi kematian menjemput, masa iya nanti debat sama malaikat? Wah, Anda sih nggak tahu, malaikat. Itu kan strategi saja. Sayangnya belum selesai, keburu dijemput pulang. No, jalan ke arah mana kita melangkah itulah yang akan dicatat sebagai akhir keberpihakan kita. Allahu a'lam. Dunia cuma sementara. Pangkat, jabatan, uang, semuanya tidak akan ada yang dibawa mati dan tidak pula bisa dijadikan pembela di akhirat nanti. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah, berada dalam barisan dan jalan kebenaran. Selemah-lemahnya tangan kita, setidaknya jangan melemahkan iman kita. Orang demo dia malah kabur ke Kalimantan. Tagar Jokowi kabur jadi trending topik. Tagar Jokowi kabur meramaikan media sosial Twitter dan menjadi salah satu topik terpopuler saat ini. Pada hari Kamis, 8 Oktober pagi. Tagar ini muncul setelah diketahui Presiden Joko Widodo diagendakan bertolak ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau proyek food estate. Mayoritas warganet menyayangkan sikap kepala negara yang dianggap takut menghadapi para pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Akun Twitter @apatoni mencuit, tagar Jokowi kabur is trending. Tiap ada demo kayaknya sembunyi terus ya. Akun @softboy pun juga mencuit, okay everybody, the main riot will be moved to Palangkaraya. And actually the fact that he isn't in Jakarta is not a problem, since this is a national issue. Everywhere he goes, he will see the same shit. Every single human in Indonesia facing the same problem. Tagar Jokowi kabur. Akun @arish yuliansyah pun juga mencuit, kalau nggak salah, dulu pernah ada orang yang kangen di demo, giliran mau di demo kabur. Akun Twitter @ulil juga mencuit, eloknya ya, menurut adab Jawa, jika sedang kedatangan tamu, ya Pak Presiden tidak malah ngulangi. Pergi untuk menengok food estate di Kalteng. Walau tidak menemui para pendemo, minimal secara simbolis, Pak Presiden ada di istana. Itu adabnya, itulah fatsun politik. Deputi Protokol Bidang Protokol Pers dan Media Bey Mahmudin, Presiden sejak sore kemarin Rabu 7 Oktober tidak berada di Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi Protokol Bidang Protokol Pers dan Media Bey mengatakan Presiden pada hari Rabu sudah terbang ke Kalimantan Tengah. Dia mengatakan bahwa kemarin agenda Presiden Jokowi intern di Istana Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada sore harinya Presiden menuju Solo, Jawa Tengah melalui jalur darat dari Yogyakarta. Di Solo, agenda Presiden adalah nyekar atau ziarah ke makam ibunda beliau, kata Bey saat dihubungi pada hari Rabu 7 Oktober. Kendati bertepatan dengan puncak demo Undang-Undang Cipta Kerja, Bey membantah Presiden Jokowi sengaja meninggalkan Jakarta. Dia mengatakan bahwa agenda meninjau food estate di Kalimantan Tengah telah direncanakan jauh-jauh hari, sehingga tidak ada kaitan dengan aksi unjuk rasa. Presiden memang concern kepada ketahanan pangan nasional, karena seperti peringatan FAO, ada risiko kelangkaan pangan akibat pandemi. Jadi memang Presiden ingin meninjau langsung progres food estate ini. Begitu ujarnya. Ribuan mahasiswa dikabarkan
menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis ini 8 Oktober. Namun aksi ini dipastikan tidak akan disambut oleh Presiden Joko Widodo, sebab di saat bersamaan, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan siaran pers yang diposting di presidenri.go.id, Kepala Negara terbang menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Kabupaten Sleman, menuju Bandar Udara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya.